mati atau tanwin bertemu dengan huruf halak yang 5 itu, yaitu hamzah, ha, ha, o, ain, siji, idhar itu artinya jelas. Idhar atau jelas, jadi umumnya itu terbaca. Nah, untuk memasuki yang tidak jelas seperti apa, huruf yang berubah, nah ini yang kedua nih. Yang kedua, hukum tajwid nun mati atau tanwin adalah idgham. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Secara bahasa idgham itu adalah memasukkan. Idgham. Makanya nanti ada istilah lagi yang lain, idghamis gitu kan. Idgham mutajani sail. Kalau yang kita bahas sekarang hukum nun mati, tapi kaitannya dengan hukum idgham secara umum. Nah, idgham ini nanti kita singgung juga apabila ada yang memisahkan idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Nah, ada juga yang menggabung bahwa satu idgham itu dibagi dua, yaitu ada idgham bi gunnah, ada idgham yang bila gunnah. Ini. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu secara bahasa idgham menyatukan satu huruf dengan yang lain dengan menggunakan dengung gitu. Makanya kalau cara bacanya dengung, terus kemudian kalau yang bila gunnah tidak dengung gitu ya. Nah, sekarang kita yang kita bahas adalah idgham bila gunnah ini, idgham bi gunnah ini. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf huruf 4 nih, ada 4 maksudnya, yang terkumpul dalam lafaz yanmu. Yanmu berarti dengan kata lain ya gitu ya, nun, mim, wawu, huruf 4. Cara bacanya dengung ya. Gimana nih? Dibaca, cara bacanya dengung satu alif atau 2 harokat atau 2 ketukan gitu, terserah. Yang penting 1 alif. Alif. Ini definisi idgham, yaitu apabila nun atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 yang terkumpul dalam lafaz yanmu, yaitu ya, nun, mim, wawu. Itu kita sebut dengan hurufnya idgham bi gunnah. Ya.
Artinya idgham bihuna adalah suara nun mati atau tanwin itu masuk kepada huruf idgham ini, yaitu huruf ya nun mim wawu ini masuk, jadi nggak kebaca gitu ya, dihilangkan nunnya. Adapun definisi nun mati seperti apa, tanwin seperti apa, kita sudah bahas di pertemuan pertama tuh. Jadi tanwin itu ya bunyinya sama dengan nun mati. Nun mati berakhiran fathah, tanwin berarti an, fathah kasroh, kasroh tanwin in, domah tanwin gitu ya. Nah, tapi hati-hati, ada nun mati yang bertemu dengan huruf ya dan wawu yang tidak boleh dibaca idgham. Di Al-Quran itu ada 4, yaitu bun, ya, nun, dunya, ya dunia, tetap dunia. Terus inwanun, sinwanun. Itu mungkin yang pernah belajar jadi ingat lagi. Nah, untuk contoh yang idgham yang umum, yang selain dari 4 lafaz tadi, yaitu yang pertama, contohnya adalah an. Ini nun mati berarti ayya tiyahum. Gitu. Ayya tiyahum. Terus untuk tanwinnya liqaumi yu'minun. Ini kita ambil contoh satu saja. Nah, untuk nun mati bertemu dengan ya, ini kan nun matinya nih, nun mati. Nun bertemu dengan ya, kaidahnya adalah harus diidghamkan. Maka huruf nun ini masuk kepada huruf ya. Jadi nun matinya nggak terbaca. Gitu ya. Cara bacanya 1 alif atau 2 harokat. Ayya. Berarti nggak cukup ayya, ya nggak boleh. Ayya, ya, itu mungkin yang terabaikan ya oleh kita, atau kita pernah sebenarnya dikasih tahu tapi kita nggak perhatikan itu. Saya juga kesini baru cara bahasanya seperti ini. Kebanyakan kita hanya tahu iya itu idgham bihuna, udah bacanya ya diidghamkan, udah gitu aja tanpa memperhatikan berapa panjangnya harus bacanya gitu kan ya. Nah, cara bacanya itu adalah 1 alif ayya, atau 2 ketukan ayya tiyahum. Jadi nggak cukup ayya tiyahum, nggak cukup, nggak boleh ayya tiyahum. Ada ayya tiyahum 1 alif kira-kira ayya tiyahum. Lah kalau Pak saya baca pas lagi cepet, lagi pelan gimana? Disesuaikan. Kalau pas lagi lambat baca harokat biasa itu berapa second gitu, berapa detiknya. Nanti yang huruf yang panjang-panjangnya kalau dikatakan 1 alif berarti 2 kali daripada huruf yang biasa itu gitu. Kalau pas lagi cepet ya sama, dihitung 2 kali daripada harokat-harokat biasa yang tidak panjang. Ayya tiyahum gitu. Kemudian yang contoh tanwin bertemu dengan ya, ini tanwin bertemu dengan ya, kan sama bunyinya tanwin dengan nun mati tuh. Tanwin itu bunyi daripada nun mati. Nun mati adalah tulisan daripada tanwin, ya sama aja lah pokoknya, kebalik-balik lah gitu. Nah, cara bacanya sama, liqaumi yu'minun, panjang ya, liqaumi yu'minun gitu. Dengung 1 alif. Ayyatiyahum liqaumi yu'minun, nggak cukup liqaumi yu'minun, nggak cukup, harus ada dengungnya 1 alif liqaumi yu'minun gitu. Terus contoh selanjutnya misalkan sama bertemu dengan nun mati sendiri, bertemu dengan nun yang hidup, misalkan man nazala, sama. Ini nanti hampir mirip dengan yang gunah musyaddadah nanti. Man kan itu kan tuh, hanya hurufnya memang sama, nun mati, ini nun yang hidup. Bahasanya sama, 1 alif. Man nazala. Jadi walaupun ditekan nggak cukup hanya baca cepat biasa, nggak cukup. Man nazala
Kemudian yang tanwinnya misalkan rasulan nabiyya. Mim mati juga sama. Mim mati yang misalkan nun mati yang bertemu dengan mim misalkan mim musibatin. Yang wawu min waraqil jannah. Rahimu wadud. Rahimu wadud. Nggak cukup rahimu wadud gitu mentang-mentang ini diidghamkan tasdid tanpa ada cara baca yang sesuai dengan kaidahnya. Paham sampai sini ya, Pak? Ada pertanyaan? Tunggu. Minta ditulis apa kata yang di apa di Kaidah idgham. Yang dunia. ya yang 4. Pokoknya 4 aja di Al-Qur'an itu 4. Kata-kata dunia, dunyanun gitu ya. Sinwanun. Linwanun. Bunyanun. Bunyanun kebalik ya, jadi nggak apa-apa. Bunyanun. Ini 4 pengecualian, nggak mengikuti kaidah tajwid di atas. Pengecualian ini. Ini tetap dunyanun. Misalkan kayak kalau yang ngikutin kan misalkan barqui tanwin yaj'alun. Kan barqui yaj'alun gitu. Kalau yang diidharkan, ini namanya baca diidharkan, dikecualikan, ya tetap bacanya biasa, dunyanun gitu, sinwanun. Kalau yang diidghamkan yang seperti ini ya harus 1 alif. Barqui yaj'alun. Kira-kira itu. Ada lagi? Kalau misalkan itu biasa kan kayak itu benar nggak ada tanda tasdidnya di atas. Jadi biar kita tahu itu dalam Al-Quran itu idgham gitu. Kalau di Al-Qur'an ada sudah kayaknya. Ada nggak ya? Di juz amma coba yang di situ. Juz amma di situ. Kalau Al-Qur'an sekarang ya sudah ada semua. Hanya yang tasdid itu nggak ada. Yang baca-baca itu nggak ada nih, nggak ada tanda 1 alif gitu nggak ada ya? Pasti nggak ada. Ayatiyahum barqui yaj'alun, nggak ada di situ. Nggak ada ya yang itu ya. Jadi di huruf itu yang kan ada 4 ini ya. Oh, Itu ada tasdidnya. biasanya ya tetap ada tasdidnya. Ada tasdid biasanya, tapi tergantung Qur'annya juga. Yang umum ya ada sih. Nah kalau misalkan untuk yang nggak ada kita ngebedain di Qurannya gimana Mas? Ya itu tanda-tandanya ini tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf 4 ini, ya nun mim atau wawu gitu. Kalau nggak ada tasdid. Ada misalkan ini contoh nih, ini dari mana tuh? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, azilzalaha. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi. Ya tuh. Itu tetap tanwin tapi tetap juga ada tasdidnya di huruf ya-nya tuh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal. Tuh banyak banget tuh. Nun mati dengan ya tuh, lihat aja di halaman 33. Surat Az-Zilzalah. Itu contoh nih pengaplikasiannya berarti langsung.
Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal tuh ketemu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya kan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah Kalau langsung banyak salah. salah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu mungkin yang kita kelewat itu mungkin ya bacaan cara baca yang berapa panjangnya mungkin itu ya. Kalau Ifa Ibham saya kira ngelotok lah di luar kepala. Hanya mengingat-ingat saja. Kalau secara arti bisa nggak yang nggak ya. Ya enggak, itu kan tajwid. Tajwid. Kalau mau mengartikan ya tetap yauma idzin. Kan ya gitu. Yasdurun nasu gitu kan. Dibaca utuh, kalau mau baca bener dibaca utuh sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu sorofnya. Misalkan begini, misalkan ada baca begini misalkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata gitu kan, berhenti tuh nafasnya nggak kuat misalkan. Ya biasa bacanya karena belum didhomkan, tapi ketika didhomkan ashtatan liyurau. Ini nanti bila hunah padahal ya, nggak apa-apa sih. Buat contoh, ashtatan misal atau begini misalkan. Bi anna rabbaka auhalaha yauma id gitu kan karena waqaf ya. Baru diulang yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya udah, sekarang kita masuk ke bila hunah deh, biar tahu bedanya ya. Nah, kalau idgham bila hunah, ini kalau udah ditulis kita hapus biar maksudnya biar ngerti bedanya. Biar agak lebih ada penekanan lagi. Kita masuk ke yang ketiga itu idgham bila hunah. Idgham bila hunah atau orang menyebut juga ada yang menyebut bi ghairi hunah. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf atau dengan huruf lam atau ro. Dua huruf ya, lam ro. Laro, loro udah ingat biar itu bila hunah berarti loro, lam sama ro. Dua. Idgham itu apa? Idgham. Idgham. Idgham bila hunah. Idgham bila hunah atau idgham bi ghairi hunah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro gitu. Boleh. Ini saya biar singkat aja nulisnya. Nah, untuk cara bacanya adalah nun sukun, suara nun sukun atau tanwin masuk ke dalam huruf ro atau lamnya. Berarti hilang ya, karena dimasukkan. Terus, dan tidak dibaca dengung gitu. Maksudnya hunah kan tidak dengung. Panjangnya satu harokat atau setengah alif atau setengah ya udah alif ya. Satu ketukan satu harokat setengah alif ya gitu ya. Satu ketukan satu harokat. Contoh yang tadi aja kita ambil tuh. Ashtatan liyuraw. Ashtatan liyuraw. Ashtatan ya. Liyuraw. Liyuraw amalahum.
tanwin kan ini bertemu dengan lam. Suara tanwin hilang, nun matinya hilang. Gabung masuk kepada huruf lam. Ashtatan liyurau a'malahum ashtatan liyurau. Nah, kalau ini karena harus satu harokat atau ketukan atau setengah alif, maka ya agak panjang. Ashtatan liyurau langsung. Ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian untuk contoh roknya kita ambil yang di sini. Mir Rabbir Rahim. Salamun qaulan mir Rabb ya mir Rabbir. Ini kan sebenarnya kan dua tuh langsung. Mir Rabbin Rahim gitu kan ya. Min Rabbin Rahim gitu kan. Nah, mir Rabbir Rahim. Mir Rabbir Rahim. Enggak panjang. Satu ketukan saja. Mir Rabbir Rahim. Walaupun sama-sama itu. Tapi kalau nun mati, ya tadi ayya. Kalau yang idgham bi gunahnya ayya di qaumi ada jarak itu. Barqui man nazala. Tapi kalau bila gunahnya nggak ada panjang, biasa setengah alif atau satu harokat atau satu ketukan. Mir Rabbir Rahim gitu. Nah, akhirnya ketahuan bedanya kan? Cara baca idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Panjangnya 1,5 alif. Setengah alif atau satu ketukan. Satu harokat, satu ketukan ya lebih enak tuh. Satu ketukan. Ini makanya saya kalau sama anak-anak pakainya ini ketukan. Fa'ilam atau hitungan kalau saya sama anak-anak kadang fa'ilam gitu. Jadi bunyi berapa itu kita hitung ya segitu gitu. Kalau tasdid itu berapa ketukan? Tasdidnya dari mana? Contohnya iya karena ya satu tetap setengah satu ketukan. Iya karena iya kan tasdid asli kan, bukan dari idgham kan? Ya tasdid asli bukan lahir dari proses tajwid bukan. Iya. Enggak boleh. Enggak boleh lah. Sama dengan alladzina siratal ladzina. Kan salah itu. Siratal ladzina. Udah satu ketukan aja. Siratal ladzina langsung. Kadang kan ada yang kejebak di situ kan ya? Siratal ladzina an'amta. Kalau nun tasdid Pak, itu berapa? Nun tasdid 2 sama. Kayak gini. Ya kayak nun mati yang digabung sama nun hidup ini. Hunah musyaddadah namanya nanti itu nomor berapa ya? Bahasanya ya. Ada. Bab ketiga. Nun sama mim ya. Nun mati sama mim tasdid sama. Panjangnya satu alif juga. Satu alif atau dua ketukan. Tuh, amma yatasaalun gitu ya. Amma kan mim mati juga tuh. Atau yang nun inna anzal. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kita belum baca ini, biar kita baca. Makanya yang waladhdallin itu jangan sampai nyangkut di l-nya itu. Maka saya hindari terus itu. Waladhdallin. Kan terangkan kayak gitu kan ya, kejebak tuh. Ya langsung aja, yang panjang itu do-nya. Yang lamnya tasdid. Waladhdallin. Udah satu ketukan aja biasa. Coba dengerin yang Quran-Quran yang Syekh Martut atau yang terkenal Syekh Mirasyid
Di Syari ya, di Syari Rosyid itu kan begitu juga, standar aja. Itu nggak ada yang waladhdallin, nggak terlalu panjang, sedang lah waladhdallin gitu paling nggak. Karena satu harokat saja. Sama dengan itu bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketahan di situ, bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada yang ketahan juga di situ. Tasdid-tasdid yang biasa ya tetap tasdidnya ya biasa, satu ketukan, satu harokat. Karena nanti kita baca ini, nanti ada yang masuk ke tasdid itu yang mesti dibaca satu alif juga. Yang tadi udah baca belum ya? Yang an in un udah ya? Udah ya? An in un udah ya? Ya Mas Arif ya? Udah, berarti sekarang yang mana? Yang Allah. Nah ini nih nanti nih. Kita baca yang ini nih. Ini sama dengan dolin tadi rumusnya. Allah, balla, talla, salla, jalla, halla gitu. Jangan sampai ada yang ketahan Allah gitu, jangan sampai. Wassalamu sama. Nah, tapi nanti beda dengan yang di bawahnya lagi. Ini tuh, ini. Jadi ni sama n-nya harus sama. Berarti berapa? 5. Ini bini tini gitu. 4 ya, 4 berarti ini bini tini gitu. 4 ketukan berarti in ya, in 2 ini gitu, bini tini gitu. Harus 4 ketukan tuh, berarti 2 untuk in sama yang ni itu 2 ketukan juga. Tapi yang atas standar Allah, balla, talla gitu. Berarti 3 di atas 3 ketukan Allah, 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 Allah.
Baik, kita baca halaman berapa tadi? 4 yang tasdid ya. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, balla, talla, falla, jalla, halla, khalla, Jalla, zalla, rolla, zalla, salla, shalla, sholla, dhalla, tolla, zolla, alla, gholla, falla, qolla, kalla, lalla, malla, nalla, walla, halla, la, ya la. Lanya pada pasang-pasang banget. La, biasa aja. La, ya la. Terus yang ini nih, yang ini kan tadi kan cukup dengan 3 ketukan karena yang panjang yang biasa la itu 2. Nalla, nalla, walla. Kan 3 tuh. Tuh 2, 3. Nah, kalau ini nanti 2 ketukan. Punyanya in 2 sama ininya itu 2. Nih. Ini 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 itu. Jadi gunnah musyaddadah ini masuknya sebenarnya. Ini gitu. Bisa dicoba. 1, 2, 3. Ini binni sinni jinni khinni dinni zinni rinni sinni sinni shinni rinni rinni inni kinni linni minni winni la inni. Nah, Allah, alhamdulillah. Yang pasti sih sebenarnya kita udah pernah belajar ini ya. Apalagi yang pernah madrasah, yang pernah ngaji di musola atau di ustadz-ustadz di wilayahnya, di kampungnya sana. Hanya kalau kita nggak korek-korek lagi, kadang kayak udah nggak tahu, hilang gitu, lupa gitu. Apalagi kalau tidak
praktekkan secara langsung. Ya mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk bisa lebih dalam lagi mempelajari bagaimana cara baca Al-Quran yang paling tidak mendekati yang benar gitu, daripada sama sekali nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara bacanya, akhirnya yang ada aja kita ikuti. Nah, sedangkan yang ada itu maaf bisa dijamin nggak kebenarannya, yang kata gitu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?